Hai, ketemu lagi dengan aku, Villa Dona. Di video kali ini aku mau bikin video reaksi. Bukan, ini bukan video reaksi tentang music video dari K-pop idol, bukan. Tetapi di video kali ini aku bakal ngereaksi cerpen yang dibikin sama temen aku, yaitu Reni Rahmawati, dengan judul cerpennya Kecewa atau Bahagia. Kalau dilihat-lihat dari judulnya, cerpen ini kayaknya tentang romance ya. Tapi masa iya? Penasaran? Yuk kita kupas bareng, here we go! Seperti yang terdapat pada cerpen Kecewa atau Bahagia ini, pengarang mencoba untuk menjelaskan tentang dua pilihan yang didapatkan ketika seseorang patah hati, yaitu antara kecewa atau bahagia, yang sering disikapi dengan rasa kecewa dan keterpurukan. Terlihat dari judul cerpen yaitu Kecewa atau Bahagia yang merupakan dua buah pilihan yang harus dipilih oleh tokoh utama. Karena pada cerpen tersebut tokoh utama yang bernama Rahmi mengalami patah hati setelah menjalin hubungan jarak jauh atau hubungan LDR dengan kekasihnya bernama Noval. Padahal keduanya merupakan pasangan yang populer di desa Rahmi. Rahmi yang merupakan gadis cantik desa menjalin hubungan dengan Noval, pemuda tampan yang dikenal setia yang merantau ke kota. Pada awalnya semua berjalan lancar. Kemudian tiba saatnya ketika awal keretakan hubungan mereka mulai muncul, Noval tidak lagi menghubungi Rahmi. Dengan rasa penasaran dan rindunya kepada sang kekasih, Rahmi kemudian menyusul Noval ke kota. Akan tetapi, sesampainya Rahmi di kota, bukan bahagia yang ia dapat. Ia justru harus menelan pil pahit ketika Noval telah memiliki perempuan lain. Tapi pada cerpen Kecewa atau Bahagia ini, tokoh utama yaitu Rahmi menyikapi rasa sakit hatinya dengan tabah. Bahkan ketika Noval memberikan undangan pernikahan padanya, Rahmi menerimanya dan ingin membuatkan Noval hadiah pernikahan sekaligus hadiah kenang-kenangan. Rahmi kemudian membuat souvenir berupa gantungan kunci untuk ia berikan kepada Noval. Tanpa diketahui, kemampuan Rahmi membuat souvenir ini banyak dilirik oleh teman-teman Rahmi yang lain, sehingga teman-temannya meminta Rahmi untuk membuatkan souvenir sebagai kenang-kenangan untuk acara pernikahan mereka. Cerpen ini sangat menarik karena dalam ceritanya pengarang menggabungkan unsur fiksi dan unsur non-fiksi. Pengarang menggabungkan kedua unsur tersebut dengan tepat sehingga menjadi sebuah karya sastra yang menarik. Awalnya saya pikir ending dari cerpen ini akan sedih gitu. Ternyata enggak, dugaan saya salah. Kenapa saya menduga endingnya sedih? Karena konflik dari cerpen ini tentang patah hati. Saya pikir tokoh dalam cerpen ini akan berlarut dalam kesedihan dan keterpurukan. Tapi setelah saya membaca dan mendengarkan cerpen ini hingga selesai, saya mendapatkan bahwa tokoh Rahmi justru bangkit dari keterpurukannya lalu membuat kerajinan souvenir. Pengarang juga menggunakan bahasa kiasan sehari-hari sehingga mudah dipahami pembaca dan makna yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat tersampaikan kepada pembaca. Pengarang juga mampu menyusun kalimat dengan rapi sehingga pembaca tidak merasa bosan pada saat membacanya. Pada cerpen ini jelas pengarang ingin menggambarkan sebuah masalah yang sering melanda sebuah hubungan, yaitu hadirnya pihak ketiga. Lebih salah lagi adalah ketika salah satu pasangan tersebut membuka hati untuk orang itu. Seperti Noval yang lebih memilih perempuan lain daripada Rahmi yang merupakan kekasihnya. Dari cerpen ini juga saya dapat merasakan suasana romantisme dan kesedihan yang dirasakan oleh tokoh Rahmi. Meskipun cerpen ini memiliki cerita fiksi berupa romantisme sepasang kekasih, pengarang juga membubuhkan unsur lain, yaitu menambahkan unsur non-fiksi berupa cara membuat gantungan kunci dari kain flanel. Cerpen karya Reni Rahmawati dengan judul Kecewa atau Bahagia ini menurut saya menggunakan teori psikoanalisis. Psikoanalisis dalam sastra memiliki 4 kemungkinan pengertian, yaitu pengertian pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai pribadi. Kemudian pengertian kedua yaitu
studi proses kreatif. Yang ketiga adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Serta pengertian terakhir yaitu mempelajari dampak sastra pada pembaca. Jadi, psikoanalisis adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Freud mengemukakan teori tentang struktur kepribadian manusia yang terdiri dari 3 bagian yang tumbuh secara kronologis, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur kepribadian paling primitif dan berhubungan dengan prinsip mencari kesenangan. Kemudian ego merupakan kelanjutan ID, merupakan upaya untuk mencari kesenangan, tetapi sudah dirangkai dengan keharusan untuk tunduk pada realitas dan tak bisa semena-mena lagi. Selanjutnya yaitu superego. Superego merupakan perwakilan dari berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tempat individu itu hidup. Superego ini memungkinkan manusia memiliki pengendalian diri, selalu akan menuntut kesempurnaan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Aspek bawah sadar tokoh Rahmi dalam cerpen Kecewa atau Bahagia karya Reni Rahmawati. Pertama yaitu ID. Rahmi yang merupakan bunga desa di desanya. Banyak pemuda yang ingin menikahinya. Namun Rahmi menolak semua lamaran pemuda itu karena kesetiaannya kepada sang kekasih yaitu Noval. Kemudian ego. Rahmi mencari kekasihnya yang tidak memberikan kabar. Ia menyusul Noval ke kota untuk melepas rasa rindu. Tetapi tanpa di luar dugaan Rahmi, ia harus melihat Noval yang sedang bercanda mesra dengan wanita lain. Bahkan, Noval lebih memilih wanita itu daripada memilih Rahmi yang notabene-nya merupakan kekasih ia. Betapa hancur hati Rahmi mendengar keputusan Noval, tetapi Rahmi tetap ingin memperbaiki hubungannya dengan Noval. Tapi sebaliknya, Noval menolak dan tetap memilih wanita kota itu. Selanjutnya superego. Rahmi meyakini bahwa Tuhan memberinya ujian ini karena Tuhan menyayangi dirinya. Rahmi kemudian merubah penampilannya menjadi lebih menarik dan lebih cantik. Ia sadar bahwa kehidupannya tidak berakhir hanya karena berakhirnya hubungan yang ia jalin bersama Noval. Bahkan ia memberikan hadiah pernikahan kepada Noval. Ini hadiah pernikahanmu dari aku. Aku tidak bisa hadir dalam pesta kamu karena harus mengurus pekerjaanku. Tapi doa aku selalu bersamamu. Menikahlah dan berbahagialah bersama wanita pilihanmu. Aku membuatnya dengan pola hati yang berbentuk dari potongan 2 hati. 2 hati ini bersatu dalam ikatan pernikahan. 2 hati ini menjadi sehati dan seirama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Aku ikhlas kamu menikah dengannya. Dan berbahagialah agar kamu bahagia. Kita harus melupakan semua yang membuat kita sedih, kata Rahmi. Gimana? Sedih nggak? Kalau saya terharu loh dengernya. Rahmi kuat banget ya, salut deh sama dia. Oh iya, lanjut ke kritik berupa kekurangan dan kelebihan cerpen Kecewa atau Bahagia karya Reni Rahmawati ini. Menurut saya, kelebihan dari cerpen ini mudah dipahami makna dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Karena cerpen ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam cerpen ini juga terdapat pesan-pesan kehidupan dan cara membuat souvenir berupa gantungan kunci. Hanya saja kekurangan dari cerpen ini yaitu tidak adanya dialog yang dilakukan oleh tokoh. Sehingga saya merasa kurang greget ketika membacanya. Tapi gak apa-apa sih, menurut saya masih menarik buat dibaca dan didengarkan. Oh iya, komentar saya tentang cerpen yang dibacakan oleh pengarang sudah bagus. Akan tetapi pengarang terlalu banyak menunduk sehingga saya sebagai penonton dan pendengar merasa sulit untuk melihat ekspresi dari pengarang, karena ekspresi dapat menghidupkan sebuah cerita. Oke semua, sudah selesai nih pertemuan kita kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Oh iya, kalau kamu mau dengerin cerpennya, bisa langsung ke description box, karena aku udah taruh link video dan link pendukung materi aku di sana. Jangan lupa like dan komen untuk kritik dan saran. Sampai jumpa!